Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Dwiana Pahdi dengan NIM 66612300070. Saya akan mempresentasikan mengenai matriks archetype according to Weil and Ross dan 5W1H e-government article sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Governansi Digital dengan dosen Dr. Ayuning Budiati, SIP, MPPM. PLN Mobile. PLN Mobile adalah aplikasi resmi dari PT PLN Persero yang dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses berbagai layanan kelistrikan secara digital. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti membeli token listrik prabayar, membayar tagihan listrik pasca bayar, mengajukan pasang baru atau tambah daya, hingga melaporkan gangguan listrik. PLN Mobile juga menyediakan fitur pelacakan status permohonan dan riwayat transaksi serta informasi terkait pemadaman terencana. Dengan adanya aplikasi ini, PLN berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui kemudahan, kecepatan, dan transparansi layanan berbasis teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan matriks PLN Mobile. Matriks ini menunjukkan pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan TI atau teknologi informasi di PLN Mobile berdasarkan 6 model arsitektur tata kelola TI menurut Weil and Ross. Yang pertama ada bisnis monarki. Keputusan ini diambil oleh pimpinan tertinggi yaitu direksi PLN tanpa banyak melibatkan unit lain. Hal ini cocok untuk keputusan yang strategis seperti investasi besar atau arah pengembangan aplikasi. Yang kedua yaitu IT monarki, yaitu tim TI pusat yang dominan dalam mengambil keputusan seperti arsitektur atau infrastruktur TI itu sendiri, umumnya teknis dan spesifik seperti pemilihan sistem atau jaringan. Yang ketiga yaitu feodal, yaitu tiap unit daerah membuat keputusan masing-masing, biasanya kurang terkoordinasi sehingga bisa menimbulkan ketimpangan layanan. Lalu selanjutnya ada duopoli, yaitu kerjasama dari dua pihak, misalnya antara divisi TI dan direksi atau divisi TI dan unit pelayanan. Hal ini cocok untuk keputusan yang memerlukan perspektif bisnis dan teknis. Lalu yang terakhir itu ada anarki, yaitu tidak ada struktur tetap. Siapapun bisa membuat keputusan, misalnya pengguna dapat mengunduh langsung tanpa izin. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan matriks yang disajikan dalam presentasi, dapat disimpulkan bahwa PLN Mobile berada dalam kerangka tata kelola digital yang menggabungkan model federal dan duopoli. Artinya, proses pengambilan keputusan dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasi dilakukan secara kolaboratif antara divisi teknologi informasi, PLN pusat, dan unit-unit daerah. Namun, untuk keputusan strategis seperti investasi, arsitektur sistem, dan kebijakan IT, tetap berada di bawah kendali direksi PLN mewakili model bisnis monarki. Aplikasi ini juga tidak bebas digunakan tanpa batas, sehingga tidak termasuk dalam model anarki. Dengan struktur ini, PLN Mobile mencerminkan tata kelola yang terorganisasi namun tetap memberikan ruang koordinasi antar level. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis 5W1H, yaitu dengan artikel peningkatan e-administrasi di Indonesia, analisis berdasarkan TRU, yaitu penulisnya Ayuning Budiati. Yang pertama ada aspek what. Artikel ini membahas tentang perbaikan implementasi e-administrasi di Indonesia. Fokus utamanya adalah bagaimana menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, rendahnya e-literasi, budaya kerja birokrasi yang resisten, serta lemahnya komitmen kepemimpinan dalam menerapkan teknologi informasi untuk pelayanan publik. Selanjutnya pada aspek why, topik ini penting karena e-administrasi memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses pemerintahan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sayangnya potensi ini belum dimaksimalkan karena berbagai hambatan struktural dan kultural. Banyak pejabat dan birokrat masih memiliki prasangka bahwa digitalisasi akan lebih merepotkan atau mahal dan bahkan menganggapnya tidak efisien. Selain itu, pemimpin daerah seringkali belum memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong transformasi digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bukan hanya teknis, tapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial budaya birokrasi.
Selanjutnya, aspek Bu. Pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ini adalah pemerintah pusat dan daerah, para birokrat, pemimpin publik, serta masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menerapkan e-administrasi, namun seringkali terhambat oleh sumber daya yang terbatas dan kurangnya dukungan dari atas. Birokrat juga memegang peranan penting, namun mereka sering resisten terhadap perubahan. Masyarakat sebagai penerima layanan juga memiliki peran dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi. Selain itu, pemimpin atau kepala daerah memiliki posisi strategis dalam membentuk budaya organisasi yang lebih adaptif terhadap teknologi. Selanjutnya yaitu aspek where. Permasalahan ini terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, terutama pada tingkat pemerintah daerah. Artikel ini memberikan contoh nyata dengan membandingkan DKI Jakarta yang sudah menerapkan sistem e-musrembang atau musyawarah perencanaan pembangunan berbasis elektronik dengan Kota Cimahi di Jawa Barat yang belum menggunakan sistem tersebut. Hal ini mencerminkan ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam penerapan e-administrasi di berbagai daerah. Perbedaan kesiapan, sumber daya, dan kepemimpinan menjadi faktor penting yang mempengaruhi sejauh mana e-administrasi bisa berjalan efektif. Lalu selanjutnya ada aspek when. Isu ini bersifat kontemporer dan masih sangat relevan hingga saat ini. Di tengah tuntutan modernisasi dan digitalisasi layanan publik di Indonesia, dituntut untuk mempercepat penerapan e-government agar mampu bersaing secara global dan memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Terlebih lagi pasca pandemi COVID-19, kebutuhan terhadap pelayanan digital masih atau menjadi semakin penting. Namun hingga saat ini, sebagai besar daerah mengalami kesenjangan dalam penerapan teknologi pemerintahan, sehingga transformasi digital belum berjalan secara optimal. Lalu yang terakhir yaitu ada aspek how. Artikel ini mengusulkan teori You sebagai pendekatan perubahan dalam 3 birokrasi yang menekankan pada transformasi dari dalam diri. Terdapat 3 tahap utama. Yang pertama itu open mind, yaitu membuka pikiran untuk melepaskan pola lama dan prasangka terhadap teknologi. Lalu yang kedua yaitu open heart, yaitu membuka hati untuk mengatasi ketakutan dan resistensi terhadap digitalisasi. Lalu yang ketiga yaitu open will, yaitu membuka kemauan untuk berkomitmen, berubah, dan menghadapi keterbatasan sumber daya. Melalui ketiga tahapan ini, birokrasi diharapkan menjadi lebih terbuka, adaptif, dan siap menerapkan e-administrasi secara efektif. Segitu saja. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.